Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Participatory Impact Pathway Analysis atau sering disebut PIPA. Kami dari kelompok Intuisi yang beranggotakan saya sendiri Ika Sudia Putri dan teman saya. Bayu Santoso Prastio. Yang pertama, definisi PIPA. Analisis jalur dampak partisipatif adalah pendekatan manajemen proyek di mana para peserta dalam suatu proyek, termasuk staf proyek, pemangku kepentingan utama, dan penerima manfaat utama bersama-sama membangun teori program mereka. PIPA membantu peserta lokakarya. PIPA membantu peserta lokakarya untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan menuliskan asumsi dan teori tentang bagaimana kegiatan dan keluaran proyek dapat berkontribusi pada tujuan proyek. PIPA telah membantu peserta lokakarya untuk yang pertama memperjelas. Maksudnya memperjelas para peserta mencapai pemahaman bersama dan mengkomunikasikan logika proyek beserta potensinya. Yang kedua, memahami proyek lain yang bekerja dalam program yang sama. Yang ketiga, menghasilkan narasi. Maksud menghasilkan narasi di sini semua peserta mampu menggambarkan logika intervensi proyek dan kemungkinan dampak di masa depan. Yang terakhir, menghasilkan kerangka kerja untuk pemantauan dan evaluasi selanjutnya. PIPA merupakan istilah umum untuk menggambarkan konstruksi partisipatif, jalur dampak, dan penggunaan selanjutnya. Laporan singkat ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi kemajuan di sepanjang jalur dampak. Selanjutnya adalah proses PIPA. PIPA dapat digunakan di awal proyek, di tengah, atau di akhir sebagai cara mendokumentasikan dan belajar dari proyek tersebut. PIPA mendeskripsikan jalur dampak proyek atau program dalam dua cara. Yang pertama, rantai sebab akibat dari kegiatan. Dengan rantai sebab akibat ini, diharapkan hasil dari proyek tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya. Yang kedua, jaringan hubungan yang berkembang antara organisasi pelaksana proyek, pemangku kepentingan, dan penerima manfaat akhir yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, lokakarya PIPA. Yang pertama, mengembangkan logika sebab akibat. Peserta menghabiskan sebagian hari pertama untuk mengembangkan pohon masalah sebuah proyek, di mana kebanyakan peserta mampu dengan mudah memahami logika sebab akibat karena adanya identifikasi masalah yang ditangani. Jadi, dalam hal ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang dapat ditangani. Dengan mengidentifikasikan masalah ini, semua peserta mampu menentukan output yang dihasilkan dan apa yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, mengembangkan perspektif jaringan. Tentang menyeimbangkan logika sebab akibat dengan perspektif jaringan, di mana proyek tersebut mampu menghasilkan suatu dampak. Seperti di slide sebelumnya, di mana dibahas mengenai mengidentifikasi masalah, maka pada tahap selanjutnya ialah menghubungkannya dengan perspektif jaringan, di mana peserta membangun visi sukses, serta mampu menghubungkan peta sekarang dengan peta masa depan untuk mencapai visi bersama. Yang ketiga, mengembangkan model logika hasil dan rencana. Di bagian akhir lokakarya, peserta menyaring dan mengintegrasikan deskripsi sebab akibat dari pohon masalah dengan tampilan jaringan jalur dampak proyek ke dalam hasil model logika. Selanjutnya, di sini terdapat bagian mengenai gambaran umum tentang proses PIPA. Yang pertama, pohon masalah. Di sini kita dapat memahami alasan proyek dan apa yang perlu dirubah. Yang kedua adalah output, yang ketiga adalah visi. Apakah proyek yang sedang dikerjakan berjalan sesuai sasaran atau tidak? Yang keempat adalah peta jaringan sekarang, dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah output. Yang kelima adalah peta jaringan masa depan. Peta jaringan masa depan ini diperlukan untuk dihubungkan mencapai visi bersama. Yang keenam adalah skala strategi proyek. Yang ketujuh adalah menghasilkan model logika. Para pemangku kepentingan menyatakan secara eksplisit asumsi mereka tentang bagaimana proyek mereka akan mencapai dampak. Kemudian diartikulasikan dalam dua model logika, yaitu yang pertama hasil model logika dan yang kedua model logika dampak. Hasil model logika ini mendeskripsikan tujuan jangka menengah proyek dalam bentuk hipotesis, seperti faktor mana yang perlu dirubah,
perubahannya apa saja, dan strategi apa yang diperlukan untuk merealisasikan perubahannya. Sedangkan model logika dampak menunjukkan urutan sebab akibat dari keluaran, bagaimana mencapai hasil yang diinginkan, serta dampak yang dihasilkan untuk masa depan. Beralih dari hasil ke dampak. Setelah lokakarya, peserta ingin menerapkan bagaimana perubahan yang dijelaskan dalam hasil model logika. Maka, hasil lokakarya digunakan untuk menyusun sebuah model logika dampak untuk jangka panjang. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. M dan E mensyaratkan bahwa prediksi yang dibuat dalam model logika hasil dibuat smart, spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu, sehingga staf proyek dan stakeholder dapat mengetahui apakah prediksi tersebut direalisasikan atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.